Oke, selamat sore. Berikut untuk pengujian inverter Akmon 2000 watt 48 volt lengkap dengan MPPT sebelum kami kirim ke customer ya. Kemudian di sini untuk nomor pesanannya. Langsung saja kita ujikan. Di sini sebelum saya uji dengan menggunakan beban, saya akan lihatkan terlebih dahulu untuk settingan dari inverter ini ya. Sebelum itu saya akan jelaskan untuk cara menyalakan inverter ini ya. Di sini terdapat dua buah MCB, yang pertama MCB software dan yang kedua adalah MCB baterai. Kita nyalakan MCB software terlebih dahulu. Di sini yang terdapat resistornya kita nyalakan. Kemudian MCB baterai kita nyalakan, setelah itu MCB software kita off kan ya. Dan setelahnya kita nyalakan inverternya. Oke, di sini inverter sudah menyala. Kemudian di sini saya akan lihatkan untuk menu-menu yang ada di dalam inverter ini ya. Oke, di sini kita bisa lihat ya untuk menu yang pertama yaitu ada informasi panel surya ya. Di sini kita bisa lihat untuk pengaturannya. Di sini ada 13,6 volt. Di sini menggunakan sistem 4x4 ya. Dan di sini nominal arus di 60 ampere ya. Oke, di sini nanti untuk settingannya ada di menu selanjutnya. Kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada parameter AC input. Di sini ada batas atas dan batas bawah. Di sini juga bisa disetting ya. Misal di sini ingin kita rubah menjadi 250 volt, cukup tekan saja angka 25 seperti ini. Kemudian kita checklist, maka secara otomatis langsung tersetting ya. Dan di sini untuk batas atas dan batas bawah sama untuk cara settingnya. Kemudian di sini ada pengaturan pengisian ya untuk plug dan footnya. Di sini juga bisa disetting. Semisal di sini ingin kita settingkan menjadi 54 volt ya. Di sini juga sama 54 volt. Maka secara otomatis di sini langsung tersetting. Dan untuk arus pengisian sendiri, di sini mulai dari 5 ampere dan maksimal di 40 ampere ya, nanti bisa disesuaikan saja untuk kebutuhan pengguna. Nah, kembali kita lihat di sini. Ya, di sini berubah ya menjadi 13,5 volt ya. Oke, dana menggunakan sistem 4x4 ya, untuk sistem baterai 48 volt. Kita kembali, kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada parameter baterai. Di sini ada pilihan tipe baterai, ada lead acid, lithium dan user. Kita bisa pilih salah satu untuk tipe baterai ini. Kemudian di sini ada pengaturan baterai, ada low alarm, low recovery, low protect, high alarm, high recovery dan high protect. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Dan di sini sudah kita settingan untuk sistem baterai 48 volt. Semisal ingin dirubah cukup disesuaikan dengan kebutuhan pengguna ya. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada menu prioritas. Di sini ada prioritas AC dan prioritas DC. Di sini AC untuk PLN sedangkan DC untuk inverter ya. Kita kembali. Kemudian di sini ada pengaturan ATS. Di sini ada HVR recovery dan LVD. Di sini juga bisa disetting ya. Nanti di sini ketika tegangan berada di tegangan 46 volt atau di bawah 46 volt di mode prioritas DC, maka nanti akan secara otomatis berpindah ke PLN ya. Nanti kita akan ujikan juga untuk perpindahannya. Kemudian kita ke menu selanjutnya yaitu ada bahasa. Di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita bisa pilih salah satu. Kemudian di sini ada adjust belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu. Kemudian di sini ada RS485, di sini juga sama belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu. Dan di sini ada tentang atau informasi, kita bisa lihat untuk nominal daya di 2000 watt dan nominal output di 220 volt ya. Oke, langsung saja kita akan ujikan. Di sini input PLN saya nyalakan terlebih dahulu. Oke, di sini input PLN sudah saya nyalakan, kemudian saya akan turunkan tegangannya untuk lihatkan perpindahan di sini di 46 volt ya. Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke PLN. Dan di sini untuk HVR recovery-nya yaitu adalah 51 volt, kita naikkan kembali ke 51 volt. Ya, di sini seharusnya sudah berpindah kembali ke inverter ya, namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk melakukan perpindahan ya. Kita tunggu kisaran 1 menit.
Ya, di sini secara otomatis langsung berpindah kembali ke inverter. Dan di sini ketika saya ubah ke prioritas AC, maka secara otomatis berpindah ke PLN. Dan di sini saya simulasikan ketika PLN ini padam. Ya, maka secara otomatis langsung berpindah kembali ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, maka secara otomatis di sini langsung kembali lagi berpindah ke PLN ya. Dan di sini untuk chargingnya kita ubah dulu ke prioritas DC. Dan di sini saya akan simulasikan ketika baterai ini habis ya. Oke, di sini ketika baterai ini habis, kemudian di sini untuk chargingnya sendiri kita harus ubah ke prioritas AC ya untuk lakukan charging. Di sini kita harus ubah ke prioritas AC ya. Kita tunggu sampai charging ya. Oke, mulai naik. Tandanya berfungsi dengan normal untuk chargingnya. Oke, bisa ya untuk chargingnya. Di sini kita kembalikan lagi ke prioritas DC untuk lakukan pengujian beban. Dan di sini input PLN saya off-kan terlebih dahulu dan baterai akan saya on-kan ya. Oke, di sini baterai sudah saya on-kan, kemudian di sini MPPT juga saya on-kan ya, PV-nya di sini. Kita on-kan, kemudian di sini masuk ya kisaran 87 volt. Dan di sini saya akan ujikan dengan menggunakan beban blower dan juga beban kompor listrik ya. Oke, langsung saja di sini saya bebani menggunakan beban blower. Oke, di sini terbaca kisaran 1400-an watt ya. Oke, kemudian saya ganti menggunakan kompor listrik. Oke, di sini terbaca kisaran 900-an watt ya, hampir 1000. Di sini kemudian saya tambah menggunakan beban blower. Oke. Di sini terbaca ya kisaran 2400-an watt ya. Kita tunggu sampai inverter off. Oke, di sini secara otomatis inverter off karena ada kelebihan beban ya. Setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Oke, ini dia inverter sudah hidup kembali ya. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan coba menggunakan input dari PLN di sini ya, AC priority. Di sini sudah AC, kemudian di sini saya akan nyalakan kembali input PLN-nya.
Oke, berpindah. Di sini saya akan coba bebani menggunakan beban blower. Oke, di sini saya simulasikan ketika PLN padam. Nah, secara otomatis di sini langsung berpindah ke inverter ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, di sini maka secara otomatis langsung kembali lagi berpindah ke PLN tanpa ada kendala untuk perpindahannya ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter Rakmon 2000 watt 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Sekian, terima kasih.